Gaza, akhir tahun 2008. Di balik langit yang merah membara, sebuah operasi militer terbesar dilancarkan dan dunia pun terbelah. Ratusan serangan udara, ribuan korban jiwa, dan sebuah kota yang porak-poranda di bawah blokade yang mencekik. Tapi di tengah reruntuhan, ada suara yang tak bisa dibungkam. Suara perlawanan, suara kepedihan, dan suara kemanusiaan yang menembus batas-batas politik. Silahkan like dan subscribe sebelum melanjutkan. Jalur Gaza pada tahun 2008 adalah wilayah padat penduduk, terjepit antara lautan, perbatasan Israel, dan Mesir. Blokade yang diperketat sejak 2007 telah melumpuhkan ekonomi dan akses terhadap kebutuhan dasar. Suara generator menggantikan listrik yang sering padam, sementara antrian panjang terlihat di depan toko roti. Warga hidup dalam ketakutan yang terus-menerus akan serangan udara dan kekerasan mendadak. Di balik keheningan malam, Gaza bernafas dengan resah, seakan menunggu badai besar yang akan datang. Pemerintah Israel, dipimpin Perdana Menteri Ehud Olmert, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial. Serangan roket dari Gaza dijadikan alasan untuk meningkatkan kontrol dan memperketat blokade. Ehud Barak, Menteri Pertahanan saat itu, menyiapkan strategi militer dengan keyakinan penuh pada kekuatan senjata. Di ruang rapat yang dingin, peta Gaza terbentang, dengan tanda merah yang melambangkan target operasi. Bagi para pemimpin Israel, keputusan perang tampak seperti keniscayaan. Di sisi lain, Hamas yang dipimpin Ismail Haniyeh dan Khalid Mash'al menegaskan sikap perlawanan. Mereka menolak tunduk pada tekanan dan blokade yang mencekik warga Gaza. Mash'al dari pengasingan mengirim pesan bahwa perlawanan tidak akan berhenti. Haniyeh di tengah rakyatnya tampil sebagai simbol keteguhan dan keyakinan. Bagi mereka, perjuangan melawan Israel adalah bagian dari identitas politik dan spiritual. Kehidupan sipil tetap berlangsung meski dalam kesulitan. Maryam, seorang ibu, berjalan melewati puing bangunan untuk mencari roti bagi anak-anaknya. Wajahnya lelah, tetapi matanya masih menyimpan kekuatan untuk bertahan. Anak-anaknya bermain di jalan sempit, tak sepenuhnya mengerti bahaya yang mengintai. Gaza adalah ruang yang dipenuhi penderitaan sekaligus keteguhan hati. Tekanan internasional terhadap Israel dan Hamas terus meningkat, namun jalan keluar tampak buntu. Negosiasi yang difasilitasi oleh Mesir gagal menghentikan siklus kekerasan. Dunia memperhatikan, tetapi Gaza seolah menjadi teater penderitaan yang jauh dari jangkauan solusi. Setiap hari yang berlalu semakin mendekatkan wilayah kecil itu pada kobaran perang besar. Bayangan operasi militer besar sudah mulai tampak di cakrawala. Di dalam Gaza, blokade membuat bahan bakar langka dan harga makanan melambung tinggi. Rumah sakit kekurangan obat, sementara generator hanya mampu menyalakan beberapa ruangan penting. Para dokter bekerja tanpa henti, seringkali memilih siapa yang mendapat perawatan terlebih dahulu. Anak-anak kurus dengan mata kosong memenuhi bangsal darurat. Kehidupan sehari-hari menjadi perjuangan antara bertahan hidup dan kehilangan harapan. Israel meningkatkan patroli udara. Pesawat tanpa awak berputar tanpa henti di langit Gaza. Suara dengungan mesin menjadi latar tetap kehidupan, menanamkan rasa takut yang konstan. Warga menengadah, khawatir kapan bom berikutnya akan dijatuhkan. Setiap bayangan di langit dianggap sebagai pertanda bahaya. Langit Gaza berubah menjadi layar ancaman yang tak pernah padam. Hamas membalas dengan meluncurkan roket sederhana ke wilayah selatan Israel. Roket itu seringkali tidak akurat, namun cukup untuk menimbulkan kepanikan di kota-kota kecil. Sirene peringatan meraung, membuat warga Israel berlarian menuju tempat perlindungan. Media Israel menyoroti setiap serangan sebagai bukti ancaman Hamas. Ketegangan lintas perbatasan terus meningkat, menciptakan siklus balas dendam yang tak berujung. Para pemimpin Israel menegaskan bahwa operasi militer besar adalah satu-satunya cara menghentikan Hamas. Ehud Barak berbicara di hadapan militer dengan suara tegas, menjanjikan keamanan bagi warga Israel.
Peta target diperbaharui dengan titik serangan pada infrastruktur dan markas Hamas. Media Israel membangun narasi legitimasi perang sebagai pertahanan diri. Suasana perang semakin terasa nyata, bukan lagi sekedar retorika. Di Gaza, desas-desus tentang invasi besar membuat rakyat semakin resah. Pasar menjadi lebih sepi, banyak keluarga menyimpan makanan seadanya untuk menghadapi hari-hari gelap. Masjid-masjid dipenuhi doa, memohon perlindungan dari serangan yang tak terelakkan. Anak-anak bertanya kepada orang tua mereka, mengapa dunia membiarkan penderitaan terus berlangsung? Gaza menanti dalam ketakutan, seolah seluruh kota menahan nafas menjelang badai besar. Di ruang rapat pemerintah Israel, strategi perang dibahas dengan intensitas tinggi. Ehud Olmert duduk tegang, wajahnya menampakkan beban keputusan yang akan mengubah sejarah. Para penasihat militernya berbicara dengan nada keyakinan, menekankan keunggulan teknologi dan kekuatan. Peta Gaza ditandai dengan garis-garis yang menandai jalur invasi. Keputusan untuk melancarkan serangan besar tinggal menunggu waktu. Di sisi lain, pemimpin Hamas memandang perlawanan sebagai kewajiban moral dan religius. Khalid Mash'al berbicara dari pengasingan, menyerukan ketabahan menghadapi agresi. Ismail Haniyah muncul di hadapan rakyat Gaza, mengingatkan bahwa penderitaan adalah bagian dari jalan perjuangan. Simbol-simbol keteguhan ditampilkan, meski senjata mereka jauh lebih lemah dibanding lawan. Dalam narasi Hamas, perlawanan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami dunia. Kehidupan sipil tetap berlangsung di bawah ancaman yang kian dekat. Anak-anak masih pergi ke sekolah, meski dindingnya retak akibat serangan masa lalu. Pasar tetap buka, dengan pedagang menjajakan sisa-sisa barang yang bisa mereka peroleh. Suara azan berkumandang, memanggil umat untuk tetap berpegang pada iman di tengah keterpurukan. Gaza tetap berdenyut, meski setiap denyutnya penuh rasa cemas. Di luar Gaza, masyarakat internasional mengikuti perkembangan dengan perhatian yang terpecah. Sebagian negara menuntut Israel menahan diri, sementara yang lain menegaskan hak Israel untuk membela diri. Laporan media menampilkan gambar penderitaan rakyat Gaza, namun juga ketakutan warga Israel akibat roket. Dunia terbelah dalam persepsi, memperlihatkan betapa rumitnya konflik ini. Diplomasi tampak rapuh di hadapan mesin perang yang sudah mulai bergerak. Malam hari di Gaza, suara pesawat tanpa awak terdengar semakin rendah. Warga berdesakan di dalam rumah, mencoba menenangkan anak-anak yang menangis. Lampu-lampu padam, hanya cahaya lilin yang menyorot wajah penuh kecemasan. Doa-doa dipanjatkan dengan suara lirih, bercampur dengan ketakutan yang tak terucapkan. Malam itu Gaza menanti dalam sunyi yang mencekam, seolah tahu besok akan membawa bencana. Fajar menyingsing dengan warna merah keemasan di atas jalur Gaza. Burung-burung terbang di atas reruntuhan, seolah menjadi saksi bisu penderitaan yang terus berulang. Adara dipenuhi ketegangan. Setiap orang tahu serangan besar tinggal menunggu hitungan waktu. Gaza berdiri di tepi jurang antara kehidupan dan kehancuran. Episode ini berakhir dengan Gaza menahan nafas, menunggu awal dari tragedi besar yang akan dikenang dunia. Awal Desember 2008 ditandai dengan meningkatnya serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Kota-kota kecil seperti Sderot dan Ashkelon menjadi sasaran rutin, memicu kepanikan warga. Sirena peringatan berbunyi, keluarga berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Media Israel menyoroti setiap roket sebagai bukti ancaman yang tak bisa diabaikan. Ketegangan membangun atmosfer perang yang semakin pekat. Pemerintah Israel menegaskan bahwa Hamas telah melewati batas kesabaran. Ehud Barak menyatakan bahwa serangan balasan skala besar adalah pilihan yang tak terhindarkan. Di markas militer, persiapan intensif dilakukan dari pasukan darat hingga jet tempur. Strategi operasi mulai dikenal dengan nama Operasi Cast Lead. Dunia menunggu langkah pertama Israel dengan rasa cemas. Hamas menolak mundur meski mengetahui ketimpangan kekuatan yang mencolok. Ismail Haniyeh berdiri di mimbar masjid menyerukan keteguhan dan keyakinan. Kami tidak akan tunduk pada blokade, seruannya bergema di antara jamaah. Simbol perlawanan semakin dipertegas dalam retorika politik Hamas. Rakyat Gaza mendengar kata-kata itu dengan campuran harapan dan ketakutan.
Di Tel Aviv, Kabinet Israel mengadakan rapat darurat dengan penjagaan ketat. Ehud Olmert mendengarkan laporan intelijen dengan wajah kaku dan penuh beban. Para jenderal meyakinkan bahwa serangan kilat akan melumpuhkan Hamas dalam hitungan hari. Keputusan besar ditandatangani, memberi lampu hijau pada operasi udara besar-besaran. Jam perang mulai berdetak menuju titik awalnya. 27 Desember 2008, langit Gaza dipenuhi suara jet tempur Israel. Serangan udara dimulai menyasar kantor-kantor Hamas dan infrastruktur utama. Ledakan bergemuruh mengguncang kota dari ujung ke ujung. Asap hitam membumbung menutupi cakrawala yang sebelumnya tenang. Awal dari operasi Keslit telah tiba dengan dentuman yang mengerikan. Warga Gaza panik berlarian mencari perlindungan dari bom yang jatuh bertubi-tubi. Rumah-rumah roboh meninggalkan puing-puing dan jeritan. Rumah sakit kewalahan menampung korban luka yang berdatangan. Jalan-jalan dipenuhi ambulans dan orang-orang yang membawa tubuh berdarah. Dalam satu hari, Gaza berubah menjadi medan kehancuran. Israel menyatakan bahwa operasi ini bertujuan menghentikan roket Hamas. Namun korban sipil segera menjadi berita utama di media internasional. Gambar anak-anak terluka dan bangunan hancur tersebar luas. Dunia mulai bertanya, apakah serangan itu benar-benar proporsional? Nada kecaman pertama terdengar dari negara-negara tetangga. Hamas merespon dengan menembakkan lebih banyak roket ke Israel. Roket-roket jatuh di Asdod, Beersheba, dan wilayah sekitarnya. Sirene meraung, warga Israel kembali berlarian ke tempat perlindungan. Meskipun kerusakan relatif kecil, rasa takut terus menguasai. Siklus serangan dan balasan semakin cepat. Pasukan darat Israel bersiap di sepanjang perbatasan Gaza. Tangki dan kendaraan lapis baja berjajar menunggu perintah untuk masuk. Tentara muda memeriksa senjata mereka dengan wajah tegang. Komandan membacakan instruksi dengan suara keras di tengah debu. Invasi darat hanya tinggal menunggu saat yang tepat. Di Gaza, Maryam dan anak-anaknya bersembunyi di ruang sempit rumah kerabatnya. Suara ledakan mengguncang dinding membuat debu berjatuhan. Anak-anak menangis ketakutan, sementara Maryam mencoba menenangkan mereka. Ia memeluk anak-anaknya erat, berbisik doa di telinga mereka. Kehidupan warga sipil kini hanya bergantung pada harapan tipis untuk selamat. Media internasional mulai menayangkan laporan langsung dari Gaza. Jurnalis merekam kehancuran, memperlihatkan wajah-wajah penuh duka. Gambar itu memicu gelombang protes di berbagai belahan dunia. Demonstrasi diadakan di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Solidaritas global terhadap Gaza mulai tumbuh lebih kuat. Pemerintah Israel menolak kritik, menegaskan bahwa operasi adalah hak pertahanan diri. Ehud Barak tampil di televisi berbicara dengan nada penuh keyakinan. Ia menekankan bahwa setiap negara berhak melindungi warganya dari serangan roket. Narasi itu disebar luas untuk menjaga dukungan publik domestik. Namun keraguan di tingkat internasional semakin membesar. Korban sipil terus meningkat seiring dengan intensitas serangan udara. Rumah sakit kekurangan tempat tidur. Lantai dipenuhi korban luka. Dokter bekerja dengan tangan berlumur darah, tak henti-hentinya melakukan operasi darurat. Tangisan keluarga memenuhi lorong-lorong yang sempit. Gaza berubah menjadi rumah sakit terbuka dengan jeritan tanpa henti. Serangan juga menghantami infrastruktur sipil seperti sekolah dan masjid. Puing-puing bercampur dengan buku-buku anak-anak dan sajadah terbakar. Kehidupan sehari-hari hancur di tengah kobaran api. Setiap bangunan yang runtuh menambah luka pada kolektif rakyat Gaza. Dunia menyaksikan dengan ngeri dari kejauhan. Hamas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerah meskipun menghadapi kehancuran. Roket terus ditembakkan meski daya rusaknya minim dibanding bom Israel. Bagi Hamas, setiap roket adalah simbol perlawanan. Retorika mereka menegaskan bahwa Gaza tidak akan tunduk. Pertempuran menjadi bukan hanya soal senjata, melainkan soal martabat. Israel meningkatkan serangan, menargetkan jaringan komunikasi Hamas. Ledakan merobek jalur komunikasi membuat Gaza semakin terisolasi. Warga kehilangan kontak dengan keluarga di wilayah lain. Rasa terputus dari dunia luar semakin memperbesar ketakutan. Gaza menjadi pulau penderitaan yang terkurung. Diplomat dunia mulai menerukan gencatan senjata segera. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat. Namun resolusi yang diusulkan menghadapi veto dan perdebatan panjang. Sementara politik global berputar, bom terus jatuh di Gaza. Jurang antara diplomasi dan realitas semakin melebar. Di kampung-kampung pengungsi Gaza, ribuan orang mencari perlindungan seadanya.
Tenda-tenda darurat didirikan di sekolah PBB yang penuh sesak. Kondisi sanitasi memburuk, penyakit mulai menyebar. Anak-anak tidur di lantai dingin tanpa selimut. Kehidupan pengungsian menjadi potret kepedihan kolektif. Israel mengklaim bahwa serangan mereka sudah berhasil melemahkan Hamas, namun roket masih terus diluncurkan dari Gaza. Media internasional mulai mempertanyakan efektivitas operasi ini. Narasi kemenangan cepat mulai retak di hadapan kenyataan. Dunia melihat perang yang tak kunjung selesai. Malam terakhir tahun 2008 menyelimuti Gaza dengan dentuman yang tak berhenti. Langit dipenuhi cahaya ledakan mengalahkan bintang-bintang di atasnya. Warga berdoa agar tahun baru membawa harapan, bukan kematian. Namun, tanda-tanda invasi darat semakin jelas terlihat. Episode ini berakhir dengan Gaza terperangkap di antara puing dan doa menunggu hari yang lebih gelap. Awal Januari 2009, tank-tank Israel bergerak melintasi perbatasan Gaza. Deru mesin baja mengguncang tanah yang sudah rapuh. Debu mengepul menutupi langit yang kelam. Tentara bersenjata lengkap memasuki wilayah padat penduduk dengan langkah tegas. Invasi darat resmi dimulai, menandai babak baru dalam operasi. Jalan-jalan sempit Gaza dipenuhi ketakutan ketika pasukan bersenjata menyebar. Rumah-rumah digeledah, pintu-pintu didobrak tanpa peringatan. Suara tembakan bergema di antara bangunan beton. Warga sipil bersembunyi, memeluk keluarga mereka erat sampai erat. Gaza berubah menjadi labirin peperangan. Israel menggunakan artileri berat untuk menghantam daerah-daerah yang dianggap basis Hamas. Ledakan besar merobek gedung-gedung bertingkat menjadi puing. Jalanan dipenuhi kawah bekas ledakan, memutus akses antar wilayah. Api berkobar di antara reruntuhan, menerangi malam yang suram. Setiap dentuman merenggut lebih banyak nyawa tak berdosa. Rumah sakit kembali diserbu gelombang korban luka. Dokter bekerja tanpa henti, wajah mereka dipenuhi keringat dan darah pasien. Peralatan medis menipis, sementara korban terus bertambah. Lantai rumah sakit dipenuhi tubuh-tubuh tak bernyawa. Gaza berubah menjadi lautan tangisan dan jeritan. Laporan muncul tentang penggunaan fosfor putih dalam serangan udara. Langit malam disinari cahaya putih yang jatuh seperti hujan api. Senyawa itu membakar kulit, menempel pada tubuh tanpa bisa dipadamkan. Anak-anak dan orang tua menjadi korban bakar yang mengerikan. Dunia terkejut oleh gambar-gambar penderitaan ini. Israel membela diri dengan menyebut serangan sebagai upaya melumpuhkan Hamas. Namun bukti menunjukkan bahwa banyak target adalah area sipil. Sekolah, pasar, dan masjid menjadi sasaran bom. Puing-puing bercampur dengan kitab suci dan barang sehari-hari. Serangan itu meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekedar fisik. Hamas membalas dengan serangan roket meski semakin lemah. Roket-roket itu jatuh tanpa arah, namun tetap menebar ketakutan di Israel. Bagi Hamas, setiap peluncuran adalah simbol bertahan hidup. Meski hancur, mereka menolak menyerah. Perlawanan terus dipertahankan dengan segala keterbatasan. Di dalam kamp pengungsi, ribuan orang berdesakan mencari perlindungan. Tenda-tenda darurat penuh sesak dengan keluarga yang kehilangan rumah. Tangisan bayi bercampur dengan batuk orang sakit. Udara dipenuhi bau obat-obatan, asap dan debu. Kehidupan pengungsian menjadi neraka yang lain. Media internasional menyiarkan gambar korban sipil tanpa henti. Dunia menyaksikan anak-anak berlumuran darah, digendong dari reruntuhan. Protes besar pecah di berbagai kota global, dari London hingga Jakarta. Massa berteriak menuntut diakhirinya operasi militer. Solidaritas global meluas seiring meningkatnya korban. Sementara itu, Israel meningkatkan tekanan dengan memperluas operasi. Tank-tank bergerak lebih dalam ke jantung Gaza City. Pasukan darat memutus jalur utama, membuat warga terjebak. Suara drone terus bergema di atas kepala. Gaza semakin terkepung tanpa jalan keluar.
Ummu Maryam dan anak-anaknya berpindah tempat, mencari perlindungan baru. Mereka berjalan melewati puing-puing dengan langkah lemah. Anak-anak bertanya kapan mereka bisa pulang, namun jawaban tak pernah datang. Wajah Ummu Maryam menampakkan ketabahan yang putus asa. Mereka hanyalah satu dari ribuan keluarga yang terusir. Serangan menghantam sekolah yang dijadikan tempat berlindung warga sipil. Puluhan orang tewas seketika, termasuk anak-anak. Lantai sekolah berlumuran darah, buku pelajaran berserakan di tanah. Dunia terkejut oleh tragedi yang tak dapat dibenarkan. Kritik internasional semakin keras terhadap Israel. Dewan Keamanan PBB kembali mengadakan rapat darurat. Seruan gencatan senjata semakin mendesak, namun veto dan kepentingan politik membuat resolusi mandek. Diplomasi gagal menahan derasnya arus bom. Gaza tetap terjebak di bawah hujan kematian. Korban jiwa mencapai ribuan, mayoritas adalah warga sipil. Rumah sakit kehabisan tempat, banyak korban terpaksa dirawat di jalan. Kuburan massal mulai digali untuk menampung jenazah. Udara Gaza dipenuhi bau kematian yang tak tertahankan. Tragedi mencapai puncak keputusasaan. Tentara Israel menyisiri lingkungan demi lingkungan, menghancurkan infrastruktur. Rumah-rumah diratakan dengan buldozer dan ledakan. Keluarga terpaksa meninggalkan sebuah yang mereka miliki. Harta benda dan sejarah pribadi terkubur di bawah puing. Gaza menghilangkan wajah lamanya, berubah menjadi kota puing. Hamas tetap bertahan di jaringan terowongan bawah tanah. Terowongan menjadi jalur logistik, komunikasi, dan perlindungan. Pasukan Israel berjuang menemukan dan menghancurkannya. Pertempuran bawah tanah berlangsung sengit dan penuh risiko. Gaza menjadi arena perang di atas dan di bawah tanah. Di luar Gaza, protes besar mengguncangkan ibu kota dunia. Bendera Palestina berkibar di jalan-jalan kota Eropa dan Timur Tengah. Seruan keadilan menggema di hadapan kedutaan Israel. Solidaritas lintas bangsa menjadi kekuatan moral baru. Dunia mulai menyebut Gaza sebagai simbol perlawanan. Serangan fosfor putih kembali dilaporkan, kali ini mengenai permukiman padat penduduk. Api putih itu membakar dinding, pakaian, dan tubuh manusia tanpa ampun. Warga berlari panik, mencoba memadamkan api yang tak bisa dipadamkan dengan air. Jeritan korban memenuhi lorong-lorong kota. Luka bakar kimia meninggalkan bekas yang akan dikenang selamanya. Ehud Olmert menghadapi tekanan internasional namun tetap bersikeras operasi harus dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa menghentikan Hamas adalah tujuan utama. Para penasihatnya mengingatkan bahwa opini dunia bisa menjadi beban diplomatik. Namun keputusan politik tetap berpihak pada kekuatan militer. Perang terus berlanjut tanpa tanda mereda. Awal Januari 2009, reruntuhan Gaza menyisakan pemandangan yang memilukan. Jalan-jalan dipenuhi debu, puing, dan bau kematian. Ribuan orang kehilangan rumah, kini tidur di sekolah atau tenda darurat. Kota yang pernah ramai berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Gaza bangkit setiap hari hanya untuk bertahan hidup satu hari lagi. Rumah sakit kewalahan, korban terus berdatangan tanpa henti. Dokter bekerja dengan alat seadanya, sering menggunakan kain lusuh sebagai perban. Anak-anak menangis kesakitan. Tubuh mereka penuh luka bakar dan pecahan bom. Ruang operasi beralih fungsi menjadi kamar jenazah darurat. Setiap koridor dipenuhi kesedihan yang tak terucapkan. Laporan organisasi HAM mulai membanjiri dunia internasional. Human Rights Watch dan Amnesty International menyoroti penggunaan fosfor putih. Gambar luka bakar kimia menyebar melalui televisi dan internet. Tuduhan kejahatan perang mulai bergema di forum global. Nama Gaza menjadi pusat perdebatan hukum internasional. Di Israel, narasi resmi tetap menekankan hak membela diri. Media lokal mengangkat kisah keluarga Israel yang selamat dari serangan roket.
Pemerintah berusaha mempertahankan dukungan publik domestik. Namun sebagian suara kritis mulai muncul di dalam negeri. Pertanyaan tentang harga moral dari operasi ini semakin keras terdengar. Di Gaza, Maryam menggali reruntuhan rumah keluarganya. Tangannya bergetar mencari barang kecil yang masih tersisa. Anak-anaknya berdiri terpaku, menatap kosong ke arah puing. Hanya sepotong boneka lusuh yang berhasil ditemukan. Boneka itu menjadi simbol kehilangan seluruh dunia kecil mereka. Dunia menyaksikan protes besar di berbagai belahan muka. Dari London hingga Istanbul, jutaan orang turun ke jalan. Bendera Palestina berkibar di udara yang dingin dan penuh amarah. Poster mengecam Israel dan menuntut gencatan senjata segera. Gaza menjadi simbol global penderitaan dan perlawanan. Dewan Keamanan PBB kembali bersidang dalam suasana tegang. Usulan resolusi gencatan senjata mendapat dukungan luas, namun perdebatan politik dan veto memperlambat keputusan. Sementara dunia berdebat, bom masih dijatuhkan di Gaza. Jurang antara diplomasi dan realitas semakin menyakitkan. Organisasi kemanusiaan berjuang masuk ke Gaza dengan bantuan. Konvoi makanan dan obat-obatan seringkali terhambat di perbatasan. Para relawan bekerja di bawah ancaman serangan. Bantuan yang masuk terlalu sedikit untuk kebutuhan yang sangat besar. Gaza tetap lapar, sakit, dan terkepung. Hamas tetap bersikukuh bahwa mereka tidak akan menyerah. Roket masih ditembakkan meski jumlahnya semakin sedikit. Bagi Hamas, bertahan saja sudah dianggap kemenangan. Retorika mereka menekankan keteguhan di tengah penderitaan. Gaza tetap berdiri meski hampir runtuh. Israel menyatakan bahwa sebagian besar infrastruktur Hamas telah hancur. Namun serangan terus dilanjutkan untuk menekan perlawanan yang tersisa. Setiap langkah menimbulkan lebih banyak korban sipil. Kritik internasional semakin keras menyebut operasi tidak proporsional. Reputasi Israel di panggung dunia mulai goyah. Di Gaza, sekolah-sekolah berubah menjadi tempat perlindungan darurat. Ruang kelas dipenuhi keluarga yang kehilangan rumah. Dinding yang dulu penuh tulisan pelajaran kini tertutup coretan nama korban. Anak-anak belajar mengenal perang sebelum mengenal masa depan. Pendidikan tergantikan oleh pengalaman pahit bertahan hidup. Media Arab menyoroti penderitaan Gaza dengan tajam. Saluran berita menayangkan gambar anak-anak terluka berulang-ulang. Narasi solidaritas menguat di Timur Tengah. Demonstrasi mendukung Gaza terus berlangsung di jalan-jalan Kairo, Amman, dan Beirut. Dunia Arab menempatkan Gaza sebagai luka kolektif. Israel menghadapi tekanan diplomatik dari sekutu-sekutunya. Amerika Serikat mulai mendesak agar operasi diselesaikan lebih cepat. Eropa menyerukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Dukungan terhadap Israel tidak lagi mutlak. Hubungan internasional mulai teruji oleh tragedi Gaza. Korban jiwa mencapai puncaknya. Lebih dari 1.000 orang tewas. Mayoritas di antara mereka adalah warga sipil tak bersenjata. Angka korban disiarkan dunia sebagai bukti ketidakproporsionalan serangan. Setiap statistik mewakili keluarga yang hancur. Gaza tercatat sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ini. Maryam berjalan melewati kamp pengungsi dengan tatapan kosong. Anak-anaknya tertidur di lantai tenda, berdesakan dengan ratusan lainnya. Ia memikirkan masa depan yang tak jelas untuk mereka. Tangannya terus menggenggam boneka lusuh yang ditemukan dari reruntuhan. Kehilangan menjadi bagian dari setiap langkah hidupnya. Di Israel, masyarakat mulai merasakan beban moral operasi ini. Sebagian warga menggelar protes kecil menentang kekerasan tanpa henti. Suara minoritas itu ditenggelamkan oleh narasi keamanan nasional. Namun percikan kritik menandai adanya pergeseran kesadaran. Perang tidak lagi dilihat hanya sebagai pertahanan diri,
tetapi juga tragedi moral. Gencatan senjata mulai dibicarakan di meja diplomasi. Mesir menjadi mediator utama antara Israel dan Hamas. Negosiasi berlangsung alot, penuh dengan syarat dan ancaman. Namun tanda-tanda kelelahan mulai tampak dari kedua pihak. Dunia menunggu, apakah perang ini akhirnya akan berhenti. Malam Gaza semakin sunyi, meski sesekali masih diguncangkan ledakan. Warga mulai berbisik tentang kemungkinan gencatan senjata. Harapan kecil tumbuh di antara puing dan kesedihan. Doa-doa kembali dipanjatkan dengan lirih. Gaza menunggu di ambang jeda yang rapuh. Diplomat PBB terus mendesak, menekankan kebutuhan mendesak akan perdamaian. Seruan mereka disiarkan di seluruh dunia. Meski tidak segera berhenti, tekanan politik semakin kuat. Israel mulai mempertimbangkan biaya politik dari operasi ini. Hamas pun merasakan kelelahan dalam barisan mereka. Hari-hari terakhir operasi Cast Lead mendekati dengan langkah berat. Gaza masih berdarah, namun tanda akhir mulai terlihat. Dunia menahan nafas, menunggu pengumuman gencatan senjata. Tragedi meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh. Episode ini berakhir dengan Gaza yang hancur, tetapi tetap bertahan. Pada pertengahan Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata sepihak. Bom dan serangan darat perlahan dihentikan, menyisakan keheningan yang menakutkan. Warga Gaza keluar dari persembunyian, menatap kota mereka yang porak-poranda. Jalan-jalan dipenuhi reruntuhan, seperti museum terbuka dari kehancuran. Perang berhenti, tetapi luka baru saja dimulai. Hamas menyatakan juga akan menghentikan serangan roket sebagai respons. Meskipun kekuatan mereka terpukul, narasi perlawanan tetap dipertahankan. Pemimpin Hamas berbicara tentang kemenangan moral di tengah kehancuran. Rakyat Gaza mendengar dengan hati yang hancur namun penuh ketabahan. Mereka sadar pertempuran mungkin berhenti, tetapi penderitaan tidak. Organisasi kemanusiaan internasional mulai masuk membawa bantuan. Truk-truk berisi makanan, obat, dan tenda melintasi perbatasan dengan pengawalan ketat. Namun, jumlahnya jauh dari cukup untuk kebutuhan ratusan ribu orang. Setiap keluarga harus berbagi sedikit yang tersedia. Gaza tetap berada dalam krisis meski perang telah usai. Anak-anak berjalan melewati jalanan yang penuh puing, mencari mainan yang hilang. Tawa mereka terdengar samar, bercampur dengan suara tangis keluarga yang berduka. Masa kecil mereka telah dicuri oleh ledakan dan ketakutan. Sekolah yang hancur menjadi simbol masa depan yang terputus. Gaza mencoba bernapas kembali, namun nafasnya pendek dan berat. Dunia internasional mengevaluasi dampak operasi Cast Lead. Laporan resmi menyebut lebih dari 1.000 warga Palestina tewas, mayoritas sipil. Israel kehilangan puluhan tentara dan beberapa warga sipil akibat roket. Ketimpangan korban menimbulkan perdebatan besar di panggung dunia. Operasi ini dicatat sebagai salah satu konflik paling kontroversial di abad 21. Dewan HAM PBB menyerukan penyelidikan independen. Tuduhan pelanggaran hukum internasional diarahkan kepada Israel. Dunia memperdebatkan apakah keadilan dapat ditegakkan. Namun veto politik seringkali menghalangi langkah nyata. Gaza tetap menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Di Israel, pemerintah mengklaim operasi sebagai keberhasilan militer. Hamas disebut telah dilemahkan dan infrastruktur mereka hancur. Namun suara kritik dalam negeri mulai menanyakan harga moral dari operasi ini. Sebagian warga mempertanyakan apakah kemenangan itu benar-benar nyata. Bayang-bayang perang membekas dalam kesadaran bangsa. Di Gaza, keluarga-keluarga mulai membangun kembali dengan sisa-sisa puing. Tembok yang runtuh didirikan kembali dengan tangan kosong. Setiap rumah baru menjadi monumen keteguhan hati. Namun di balik setiap batu tersimpan kenangan pahit. Gaza bangkit meski tubuhnya penuh luka. Maryam berdiri di depan reruntuhan rumahnya yang kini rata dengan tanah. Anak-anaknya bermain dengan boneka lusuh yang berhasil ia selamatkan. Senyum kecuh muncul di wajah mereka meski hidup di tenda pengungsian. Bagi Maryam, bertahan hidup adalah bentuk perlawanan paling tulus.
Kisahnya mencerminkan penderitaan sekaligus kekuatan rakyat Gaza. Media internasional menyoroti Gaza sebagai simbol krisis kemanusiaan global. Foto-foto kehancuran beredar luas, memicu solidaritas baru. Gerakan bantuan internasional untuk Palestina semakin kuat. Gaza menjadi titik pertemuan antara politik, kemanusiaan, dan moralitas. Dunia tidak bisa lagi berpaling dari luka ini. Hamas tetap mempertahankan klaim kemenangan moral atas Israel. Mereka menyebut ketabahan rakyat Gaza sebagai bukti kegagalan musuh. Narasi ini memperkuat posisi politik Hamas di dalam dan luar negeri. Bagi banyak warga Gaza, keberadaan Hamas adalah pedang bermata dua. Mereka terluka oleh perang, namun tetap hidup di bawah pengaruh perlawanan. Israel menghadapi kritik tajam dari lembaga internasional. Tuduhan pelanggaran HAM terus menghantui para pemimpinnya. Namun sebagian besar pejabat tetap membela operasi tersebut. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari perjuangan eksistensial bangsa. Dunia terbelah antara pembelaan dan kecaman. Laporan Goldstone yang dirilis kemudian menuduh kedua pihak melakukan pelanggaran. Namun sorotan terbesar tertuju pada penggunaan kekuatan Israel yang dianggap berlebihan. Perdebatan sengit muncul di forum internasional. Gaza menjadi panggung bagi pertarungan narasi global. Kebenaran terasa terjebak antara politik dan fakta. Di kem-kem pengungsi, kehidupan berjalan dengan segala keterbatasan. Anak-anak tumbuh dengan kenangan perang sebagai bagian dari masa kecil mereka. Para ibu terus menjaga keluarga meski tanpa rumah. Setiap hari adalah upaya untuk bertahan hidup di tengah reruntuhan. Gaza terus berdetak dengan hati yang penuh luka. Dunia akademik menulis tentang Gaza sebagai tragedi modern. Buku, laporan dan dokumenter muncul, mengabadikan penderitaan rakyatnya. Para sejarawan menempatkan Gaza sebagai titik balik konflik Palestina-Israel. Kisah ini dipelajari sebagai pelajaran pahit tentang perang asimetris. Gaza menjadi bab penting dalam sejarah kemanusiaan. Meskipun gencatan senjata berlaku, blokade tetap diperketat. Barang-barang pokok hanya masuk dalam jumlah terbatas. Ekonomi Gaza hancur, pengangguran meroket. Harapan untuk pemulihan tampak semakin jauh. Perang berakhir, tetapi pengepungan terus berlangsung. Generasi muda Gaza tumbuh dengan luka psikologis yang mendalam. Anak-anak belajar mengenal bom lebih cepat daripada huruf. Kenangan perang membentuk cara mereka melihat dunia. Trauma menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Gaza melahirkan generasi yang terbentuk oleh penderitaan. Israel menganggap operasi sebagai peringatan keras bagi Hamas. Namun Hamas tetap berdiri meski dengan kekuatan terbatas. Perlawanan tidak berakhir, hanya berubah bentuk. Gaza tetap menjadi pusat konflik yang tak terselesaikan. Operasi Cast-Lead menutup satu babak, namun membuka luka yang lebih dalam. Dunia meninggalkan Gaza dengan janji bantuan yang sebagian besar tidak terpenuhi. Rekonstruksi berjalan lambat, dihambat oleh blokade dan politik. Rakyat Gaza merasa ditinggalkan oleh dunia. Solidaritas global berubah menjadi kelelahan diplomatik. Gaza tetap menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Operasi Cast-Lead berakhir, namun dampaknya bergema hingga bertahun-tahun kemudian. Gaza berdiri sebagai simbol penderitaan dan ketabahan. Israel menanggung beban moral dan diplomatik dari tindakannya. Dunia belajar bahwa perang ini bukan sekedar konflik lokal, tetapi cermin kemanusiaan global. Episode ini berakhir dengan Gaza yang masih berdiri. Rapuh, namun tak pernah runtuh. Operasi Cast-Lead meninggalkan luka yang dalam. Gaza hancur, ribuan nyawa melayang dan blokade semakin mencekik kehidupan. Namun dari setiap reruntuhan, muncul cerita tentang keberanian, tentang duka yang berubah menjadi perlawanan, dan tentang dunia yang dipaksa untuk melihat kenyataan. Sejarah ini bukan hanya tentang perang, ini tentang manusia, tentang kisah lintas zaman, tentang suara yang tidak boleh lagi diabaikan. Jangan biarkan kisah ini hilang di telan waktu. Subscribe dan bagikan video ini. Dukung terus konten lintas zaman dan jadilah bagian dari mereka yang menjaga ingatan. Karena sejarah, jika dilupakan, akan terulang.